Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast ini namanya adalah Edu Talk. Ngomongin soal pendidikan. Soalnya hostnya seorang coach transformasi pendidikan. Asik. Yeah. Salah satu seorang akademisi. Yang emang concern banget tentang pendidikan. Karena satu memang saya sangat peduli. Yang kedua emang banyak undangan pembicara di situ. Ya, bidangnya tuh harus spesifik gitu kan sekarang niche. Dan kita hari ini kedatangan tamu. Sekaligus kita ini pertama kalinya saya podcast di depan kelas. Biasanya di studio loh. Hey, tepuk tangan. Kalian harus overreacted supaya ada suara-suara masuk ya. Oke ya. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, the one and only adik kelas saya waktu STM ya. Banyak orang yang tahu saya STM. Banyak yang nggak tahu juga Niar adalah STM. Seorang MC profesional, model, video klip, kemudian juga banyak kegiatan lain yang tidak bisa saya terangkan ya. Mungkin juga joki UN, saya nggak tahu juga. Nggak tahu. Kita nanti tanya ya. Ade Niar. Hai. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, Niar, coba perkenalkan kepada teman-teman siapakah Anda dan apa kesibukannya dan ada hal-hal yang mungkin teman-teman di sini bisa tahu dan juga pemirsa juga. Silakan. Oke, halo, nama aku Ade Niar dan profesi aku sekarang mungkin bisa dibilang sebagai profesional MC. Profesional MC itu yang paling kamu tekuni ya sekarang? Yang aku tekuni karena memang cuannya paling banyak dari situ. Oh, belum tahu trainer dia. Iya, nggak apa-apa. MC profesional, kemudian aku juga memang suka olahraga. That's why I call kayak aku ini sebagai sport enthusiast. Jadi aku selalu share kegiatan olahragaku. Hopefully biar yang lainnya juga bisa terinspirasi untuk mulai bergerak. Iya, gitu. Kalau Niar bisa, kalian nggak mungkin. Enggak. Kalau Niar bisa, kalian pasti bisa. Kalau harus bisa, ya biasanya gitu ya. Iya. Kayak Soleh Solihun ya. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Oke, itu jangan sampai kayak gitu ya. Oke, Niar, kita mulai dari ini kan kita ngomongin hari ini soal jangan takut salah jurusan karena aku melihat kamu sebagai orang yang sering banget coba-coba banyak profesi, banyak kegiatan, banyak ya aktivitas lah ya. Mungkin kita cerita dulu dari asal muasal. Aku tahu kamu ada di grup STM gitu. Iya. Aku jurusan elektro, kamu jurusan mesin. Otomotif ya. What the heck? Itu aja udah aku mikir, what? Perasaan dulu aku ketika sekolah di MO nggak ada ceweknya, ada si Anita, cuman ya nggak kayak kamu. Satu kelas satu orang kan? Iya, satu kelas satu orang. Satu kelas satu orang. Coba ceritain dulu sih gimana sih kamu bisa tiba-tiba dari SMP nih tiba-tiba seorang Ade Niar kuliah Yeah. sekolah STM itu kan aneh banget. Silakan. Gimana itu ceritanya? Ya benar. Jadi dulu waktu sekolah pasti kan kita juga ada kepengenan ya. Oh, aku pengen SMA di sini, terus pengen kuliah di sini, pasti ada kan. Nah pada waktu itu memang ada beberapa pilihan sekolah yang aku pengen dan memang sekolahnya ya sebut aja SMA 3. Oh pilihanmu SMA 3, terus SMA 1 terus? Atau yang paling aku pengen banget tuh sebenarnya SMM di Jogja. Oh SM, aku nggak tahu. Sekolah menengah musik. Musik. Oh kamu pengennya musik malah? Oh musik juga? Iya dulu seneng gitu, pengen gitu. Okay. Cuman dari situ ngobrol sama orang tua, ternyata memang nggak dapet restu. Pada akhirnya kayak papa juga bilang, kenapa nggak kamu masuk SMK aja? Jadi kamu nggak cuman sekolah dan kamu harus dituntut untuk kuliah, tapi kalau SMK kayak kamu ada keterampilan khusus. Jadi memang mentalnya kamu dipersiapkan untuk langsung kerja. Berarti itu pilihan keempat? Pilihan keempat. Sebentar, aku lapor dulu ya. Mas Edwin, Mas Edi Winarno, Bapak Ketua alumni kita yang kami cintai. Lihat anggota kesayangan Anda itu memilih SMK 7, STM Pembangunan, SMK terbaik di Indonesia sebagai pilihan keempat ya. Catat buat seluruh alumni aja di grup ya. Oke ya, sip ya. Oke ya. Ini jangan jadi highlight loh. Enggak bercanda. Live dikit dari grup nanti. Sebenarnya kita semua punya keinginan buat SMA 3, SMA 1, tapi kita kan sadar diri lah. Iya Kalau aku sadar diri lah. Pada waktu itu juga maksudnya dari orang tua lebih ke ya
takut kalau misalkan nanti ketika udah lulus SMA ternyata posisinya Sama. belum bisa mencukupi untuk kuliah sampai Ada akhirnya. masa-masa di mana orang tua kita nggak pede juga kan, takutnya Ya. ekonomi berubah atau apa. Sama persis. Iya. Terus habis itu waktu memutuskan itu, masuk ke SMK 7. Akhirnya masuk ke SMK 7 karena memang kakak aku juga di sana. Oh. Dan dia cowok, jadi masuknya MO, otomotif ya. Ketika dia masuk, kamu dia kita masih di situ? kita selisih 6 tahun kan. Oh, berarti dia udah lulus ya? Dia udah lulus, Oke. dikomporin lah. Udah kamu masuk ini aja SMK 7, ambil jurusan ini. Udah kalau cewek, maksudnya kamu peluangnya akan jauh lebih besar di situ. Kasusnya sama kayak temanku Christine. Dia teman sekelasku elektro. Kakaknya juga Alex elektro juga gitu. Elektro Oh juga. gitu. MO karena kakakmu MO. Karena kakakku MO, jadi ya udah. Kamu punya kesenangan sendiri nggak sama mobil waktu itu atau motor? Malah nggak sama sekali. Nggak Jadi sama sekali ya? di 1 bulan pertama, bayangin sangat-sangat mengejutkan ya, karena ternyata satu kelas itu perempuannya cuma 1 dari 36 Oh my God. siswa. Sangat masih bisa membayangkan itu kayak. Dan itu cewek sendiri, Mm-mm. nggak ada temennya, maksudnya dari SMP juga teman-temanku udah pada nyebar semua, nggak ada yang di sana. Dan nggak ada yang di STM? Nggak, ada tapi Cowok? sedikit Sedikit ya? beda Oh, jurusan SMP mana juga. sih? SMP 12, SMP 12? Iya. SMP 12 itu masih. Banyumanik. Oh Banyumanik, kirain SMP 22. Kirain sini. Oh SMP 12 Banyumanuk ya. Oke. Ya, Salah. Banyumanik, Salah. Beda. Terus habis itu mulai ke bulan keberapa kamu mulai menyukai lingkungannya atau ilmunya di STM? 1 bulan pertama mungkin tiap pulang sekolah semangat ya, karena HW pengen pulang. Stres Oh, gitu. semangat pulang maksudnya. Semangat pulang. Kamu jadi- nggak ikut yang itu paskibra atau apa itu? Enggak. Terus ekstra apa pertama minat, belum? Gak minat pada oke. waktu itu. Terus mulai nyaman tuh mungkin di bulan ke-4 kayaknya. Karena udah mulai banyak praktek. Ya. Jadi di bulan-bulan awal tuh masih teori semua, gambar apa. Yang kita nggak pernah ada gambaran otomotif, tiba-tiba di situ kan nggak bisa kebayang nih. Taunya cuman ban kempes, ban bocor udah, Iya. remnya belum udah gitu kan. Terus akhirnya bulan ke-4 udah mulai ada praktikum, Ban kempes, ban bocor itu, maksudnya ganti ban itu? ganti ban. Apa yang kamu lakukan sekarang kalau ada ban bocor? Pura-pura lemah, aku tidak tahu tentang apa-apa tentang mobil. Itulah tugas laki-laki. Oh gitu ya, padahal kamu Jadi sebenarnya biar bisa. aku deket sama cowok, cowoknya juga punya peran. Oh, padahal kamu bisa sebenarnya? Bisa. Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Tinggal ambil dongkrak doang kan. Iya. Terus Gitu. habis itu penyesuaiannya? Akhirnya Sama- penyesuaiannya ya jadi kenal sama teman-teman kelas, akhirnya deket, dan puji Tuhannya juga alhamdulillah teman-teman itu semuanya suportif. Oke. Jadi nggak ada yang ngejudge kayak udah nggak usah sama Niar, nggak usah satu kelompok, dia kan cewek, dia nggak bisa apa-apa. Nggak ada satupun, bahkan selama kita Mereka bukannya support kali, modus. Ya, bener ya? Wow. Bener ya? Satu kelompok sama Niar gitu ya? Iya, bukan karena mereka diskriminatif. Ya, penonton kurang responsif ya, ayo. Wah, masuk suaranya ya. Dikasih kode lah ya. Oh gitu, terus kan kita ada 4 tahun kan ya, 3 Iya. tahun kita di sekolah, terus 1 tahun praktik. 1 Nah ini tahun gimana praktik. 1 tahun terakhirmu di sana? Miserable atau menyenangkan? banyak kejutan sih. Karena Magang di mana kamu? aku 1 di tahun. Nasmoko Karanganyar, Oh, Karanganyar. yang di Ring Road, yang waktu itu tahun 2016 tuh masih baru-barunya. Oh gitu. Terus tugasnya apaan? Nah jadi kalau di otomotif itu kan memang ada tesnya untuk magang. Jadi yang memang diprioritasin yang masuk Nasmoko. Oh, oke. Dan puji Tuhan aku juga keterima masuk 10 besar Oke. dari seluruh stemba se-Indonesia. Iya, iya. Stemba se-Jawa lah ya. Ada yang dari Jogja juga. Oke. Terus karena posisinya ternyata aku perempuan, jadi aku nggak bisa masuk di bengkel general. Malah masuk ke? Malah masuknya yang di body painting. Oh di body painting. Body repair and paint. Tato berarti. Oh bukan body. Hey. Lebih ke body mobil. Ayo, ya. Harus ada ini ya, ketawa karir. Iya lah. Kalian mau dapat C aku gimana? Nah ini maksudnya. Nah itu loh, agak relate gitu loh. Enak ya mancingnya ya? Iya.
Ya emang gitu, kita kan punya power. Ini barusan aja aku ngecek tugas mereka, ada loh yang sengaja bolong tugas beberapa. Emang kalian pikir itu tidak berbekas apa? Oh. Dosen itu powerful loh ya, selama kalian ada di sini gitu. BTW, itu tadi kan udah habis itu lulus kan, udah di magang juga di body painting gitu ya. Jadi ada banyak pengalaman, habis itu lulus tuh. Terus tiba-tiba, lulus overthinking dong. oh ya pasti harus, Lulus overthinking, kewajibannya. insecure, ya. Habis itu kamu ngapain dulu sampai ke level yang sekarang ini? Urutannya gimana? Nge-MC dulu, nge-drag race dulu, atau apa dulu ini? Jadi urutannya MC dulu memang. Kenapa nggak langsung kuliah? Nah, pertanyaan di sini. Karena dulu ekspektasi kita lulus dari SMK kan mau langsung kerja. Katanya sih gitu. Jadi kita nunggu panggilan. Nah, teman-teman aku satu kelas mostly semuanya udah pada dipanggil. Iya. Tinggal aku doang nih, ini cewek sendiri malah kenapa nggak dipanggil-panggil gitu kan. Terus mau kuliah juga ya kayak sekedar daftar aja, yang penting ada yang masuk lah. Ya. Nah, habis itu Sedesperate itu ya seorang Ading Nier saat itu ya? belum dapat jati diri. Oke. Jati diri masih di Lenov. Iya, di Lenov ya. Stadion dong. Masih nunggu wawancara kerja, temen-temennya udah dapat kerja, mulai agak panik-panik gimana soal kehidupan gitu ya. Terus? Iya, aku mau ngapain nih hidup kan. Terus habis itu dari teman-teman akhirnya ngajakin untuk MC. Oke. Nah, aku bisa bilang bahwa privilege aku kenapa bisa masuk ke MC, ya karena aku banyak bergaul dari Mulai SMK. tahun berapa tuh? Dari SMP, dari sekolah. Nggak, SMK. Oh udah mulai MC waktu SMP SMA? Lebih ke ini sih, karena banyak temen jadi belum MC tapi lebih ke kayak di networking dulu. Kamu tuh SMK udah modeling? Udah. Oh, weird, tapi ya Tapi oke. modelingnya lebih ke bukan yang in profesional ya, Iya. lebih ke kayak Niar aku punya produk nih, bantuin foto dong. Oh, Gitu. berasal dari pertemanan ya? Berasal dari pertemanan. Itu tahun berapa sih? Belum COVID ya? Belum. Belum. 2014. Itu masih unik banget sih, belum banyak orang sadar tentang dunia yang kayak gitu sih. Kalau sekarang kan udah banget. Masih awal banget sih untuk Instagram tuh lagi baru kayak mulai naik gitu kan. Dapat kerjaan MC berbayar pertama kali kapan? 2018. 18. Acara 18 apa? awal acara bareng sama satu brand rokok yang akhirnya ngebawa aku sampai sekarang. Oh iya? Ya. Wow. Itu bayarannya masih 150.000. 150.000. Tapi saat itu udah seneng banget ya? Oh, seneng banget. Kayak pada akhirnya keahlianku ini tidak hanya dihargai sebagai pertemanan gitu, tapi pertemanan plus karena harga uang. itu yang berbayar dalam bentuk nominal uang ya. Sebelumnya itu ya cuma dibayar nasi bungkus. Dan keseruan karena ngumpul sama teman-teman. Jadi itu yang ngebawa brand ini tahu, oh ini ada MC cewek kayaknya bisa nih dikembangin. Kayaknya bisa nih gitu. Ya, bisa nih, gitu iya. kan. BTW sekarang pasti udah nggak 150.000 ya. Jadi pasti nggak ya kan. Kemudian ya pasti nggak mungkin. Tapi artinya gini, itu yang aku sebut bagi prinsip from aid to trade. Jadi dari aid itu membantu orang, trade itu jadi perdagangan, atau dari persahabatan jadi bisnis. Dan itu sebenarnya orang-orang lihatnya kayak, ih gimana sih persahabatan di bisnis? Enggak, emang jalannya begitu. Tahun 2021 sebelum aku jadi trainer berbayar seperti sekarang, itu aku ngisi 40 acara, semuanya gratis. Semuanya gratis? Iya, online, offline gratis. Karena apa? Itu aid masih. Iya. Kita ada di level dimana kita memperkenalkan diri. Siapa Anda jadi trainer belum tahu gitu, tapi setelah 40 itu tahun 2022 orang tuh mulai tahu sendiri kalau ngundang saya itu ya mereka ngeluarin anggaran, nggak diminta itu pertamanya. Kalau sekarang sih udah saya cas. Sekarang udah ada red card-nya ya. Berarti pertama kali itu ke dunia profesional emang MC dulu ya. MC dulu. Dari satu brand ke brand yang lain mulai getok tular ya. Iya. Dari mulut ke mulut. Emang gitu sih. Terus kemudian yang lain-lain tuh apa kayak sepeda, terus mobil, terus influencer gitu-gitu, mulai dari mana itu? Mulainya adalah tetap dari MC yang memang pada saat itu kenapa nggak aku posting aja, kenapa nggak aku publikasikan bahwa semua orang harus tahu bahwa aku adalah MC gitu. Oke. Dari situ mulai banyak yang follow, banyak yang tanya. Nah, tambah lagi dari ya itu ya. Manfaatnya kita punya circle yang banyak, kita punya relasi yang banyak, jadi ada banyak kemungkinan yang bisa masuk dengan potensi yang kita punya.
Dari Artinya show yourself to the world gitu ya. Iya, dan sekarang ini tuh yang penting jadi diri sendiri aja sih. Iya. Diri Karena- sendiri tapi versi yang enhance loh ya. Bukan jadi diri sendiri terus nggak mandi, syuting enggak gitu. Jadi diri sendiri yang versi terbaiknya, kayak dia datang ke sini padahal cuman di depan kalian tampil aja gitu, tapi tetap dandanannya maksimal. Lo harus. Terus make Karena upnya itu juga jadi gitu kan. bentuk personal branding juga Ya, ya. betul. Jadi first impression yang baik tuh selamanya nanti akan selalu diingat gitu. Dan banyak orang yang nggak sadar, bahkan MC pun itu ada yang nggak mau konten. MC nggak mau konten berarti dia emang nggak mau duit mungkin. Artinya apa? Dia orang jadi tahu kamu jadi MC dari mana. Termasuk guru bahasa Inggris, dosen bahasa Inggris itu harusnya juga konten supaya tahu bahwa dia dosen, bahwa dia itu adalah pengajar. Kalian juga harus mikirin bahwa Pak saya malas konten, Pak saya malas ini karena saya nggak nyaman di depan kamera. Emangnya siapa yang nyaman di depan kamera? Nggak ada orang nyaman di depan kamera. Semua bayangin kita kayak gini tuh kayak kita nggak bisa ya kalau kita nggak bisa misalnya garuk-garuk, ngupil-ngupil nggak bisa. Kadang ada pemikiran, aduh aneh ya Iya, ngomong di oke. depan kamera. Dulu tuh kalau puluhan tahun yang lalu kan anggapannya kayak gitu. Iya. Tapi sekarang berkembangnya zaman tuh mau nggak mau ya kita harus jadi pribadi yang bisa adaptasi gitu, Iya. harus yang adaptif, ngikutin zaman, ngikutin tren. Kalau drag race sama sepeda itu ceritanya gimana? Serius banget kayaknya. Kayak bukan hobiis lagi gitu, kayak udah all out banget gitu. Itu ceritanya gimana? Itu karena dari Instagram juga sih. Terus? Dari the power of Instagram, Kalau terus sepeda? dapat tawaran. Sepeda ya Ada sponsor? ada kerjasama. Kerjasama. Terus sama kalau band. itu mobil-mobil? Mobil, Balapan-balapan itu? itu- Kamu sendiri apa brand juga? Itu dari relasi akhirnya ya cuma omongan aja. Dia kamu mau coba balap nggak? Bagaimana mereka tahu kalau kamu punya kedekatan dengan otomotif? Padahal mereka mungkin belum tahu ya. Mereka belum tahu Belum tahu kayaknya. tuh ya. Cuman Pertama kali kamu pegang Iya. itu langsung kaget kali ya? kalau aku tipikalnya selagi itu hal baru dan itu possible buat aku coba. Dan itu possible banget ya. Mereka pasti banget. kaget lah ketika kamu sama Iya. mesin kelihatan akrab banget kayak pasti Iya. cewek ini pasti Iya. nggak tahu caranya nih gitu kan. Iya makanya ternyata kabel businya doang Woi, lepas, woi, gitu kan. ngeri. Buset. Tepuk tangan buatan. Hati-hati ya, ternyata cewek itu ada yang pura-pura lemah padahal aslinya tahu semuanya cuman biar cowoknya itu ngerasa berguna gitu. Tapi ada yang memang ngerjain cowoknya juga sih. Memang Nanti kalau apa-apa kita bisa, terus fungsi Anda sebagai laki-laki gimana? betul. Kami itu Pak punya. Henry. Tapi kalau di rumahku kan yang alfa kan istriku ya. Jadi apa-apa itu kayak enggak, emang aku dengan sengaja tidak berguna. Kayak Emang ya? Ada. Aku takut tikus. Kalau ada tikus masuk rumah yang ngejar-ngejar istriku. Oke, jadi Pak Henry yang feminim ya? Aku gini. Aku bilang sama dia aku tuh akademisi. Aku itu emang bagus di depan komputer, di depan buku. Kalau apapun yang berbau laki-laki yang lain nggak usah gitu. Kayak misalnya kayak atap bocor atau apa. Ya kalau nggak ada tukang dia yang naik. Kalau ada ular masuk rumah saya lari kayak lindungi aku. Ya karena ya mungkin Indira Gustiar tuh ya kayak Adeniar gitu orangnya kan dia juga olahragawan ya, fitness enthusiast gitu ya. Jadi ya gitu aku ngerasa dilindungi sama dia. Aku ngerasa Oke, mungkin sebagai yang paling terakhir yang aku penasaran itu adalah tentang kuliah ya kan, setelah lulus STM udah dibekali kemampuan vokasi, kerja pun bisa, habis itu nge-MC, habis itu influencer dan lain-lain. Kenapa masih kepikiran buat kuliah? Kenapa? Buat apa? Kan kamu juga nggak ngerasa ada kebutuhan. Banyak orang yang kalau udah bisa cari duit ngapain kuliah gitu. Iya, ada beberapa orang yang bilang gitu ya. Banyak. Udah enak kerja aja gitu, Betul. ngapain harus buang-buang duit. Betul. Kalau menurutku belajar itu nggak ada matinya sih. Dan maksudnya selagi ada kesempatan, selagi masih dimampukan sama Tuhan untuk ya kamu dikasih rezeki lebih, dimanfaatin yang bener lah. Diinvestasikan balik. Diinvestasikan kembali. Ada tawaran buat kuliah. Karena waktu itu aku sempet tanya-tanya kan sama Iya. teman-teman kuliah di mana ya, karena UNES aja enggak ya? promosi. Nanti ya tunggu S2 ya. Siap pembimbing nih. Nggak jadi. Maka. Oke, terus? Terus ya udah aku ambil kuliah yang waktu itu memang carinya yang praktis karena online ya. Jadi tetap bisa mobile kemana-mana. Oke, kalau gitu berarti
kuliah tetap sebagai sebuah alternatif penting ya dalam hidup ya. Iya, Apa yang pengen kamu dapatkan dari kuliah? dari relasi pertama. Relasi, oke ya. Terus gelar pasti ya. Gelar. Relasi itu berarti teman-teman yang ini ya, sekalian sama teman seangkatan itu nanti suatu saat kalian akan ketemu di suatu tempat yang kalian nggak bakal menduga. Sekarang aku juga kadang di-hire sama muridku sendiri. Oh iya? Iya kan Sering mereka ya? mereka jadi Ternyata wakil udah rektor, jadi, mereka jadi dekan, terus Pak Endi pembicaranya harus Pak Endi karena itu dosenku gitu kan. Terus di sekolah-sekolah juga itu juga jadi relasi. Terus apa lagi tadi? Relasi, gelar, terus sama Gelar penting juga ya, Gelar buat penting ditempel juga. ya, buat nikahan ya kan. Buat nanti kalau calon suami, Nanya, calon suami ya. kan juga bisa lihat Iya. nih, oh Nir udah digelar nih. Ya oke, Walaupun ALM. belum lulus. Enggak ya, jangan. Jangan. Apalagi yang Terus dari ilmu juga nanti yang pasti Ilmu. bisa kepake juga sih. pasti sih. Kayak ilmu, siapa sih yang tahu ilmu STM bakalan kepake lagi ya? Kamu kan di teman-teman otomotif ternyata jadi kepake Iya, juga. dan dulu mungkin karena kan bisa dibilang udah 8 tahun ya, berarti aku di MC. Itu juga sempat ada masa jenuhnya, sempat ada khawatirnya. Ini aku beneran nggak ya bisa hidup dari pekerjaan ini? Stuck gitu. juga atau enggak? Sempet Terus stuck. persaingannya juga ngeri kan? Persaingannya juga Setiap banyak. tahun ada banyak nama-nama baru. Ada regenerasi gitu kan. Pasti dari masing-masing klien juga punya Betul. andalannya masing-masing kan. Iya, betul. Nah dari situ aku cuman bisa berserah sama Tuhan sama doa aja Iya, sih. Bu. Oke. The power of doa. Jadi apa yang kamu khawatirkan tuh udah deh, nggak usah terlalu banyak overthinking, nggak usah banyak pusing-pusing di kepala. Yang penting selagi kamu melakukan yang terbaik, do the best, Ya. ya udah. Oke. Nanti dampaknya seperti apa ya itu biar Tapi harus Tuhan yang konsisten atur. kan ya? Harus konsisten. Nggak bisa main-main. Oke. Mungkin terakhir buat teman-teman yang ada di sini dan juga ada di rumah juga ya. Untuk teman-teman yang masih ngerasa nggak yakin dengan apa yang dia lakukan sekarang, karena kamu tadi mengatakan bahwa ada momen di mana kamu nggak yakin, ngerasa salah jurusan, ngerasa salah tempat. Buat teman-teman di sini supaya nggak ngerasa salah jurusan dan juga masih bisa bereksperimen dengan hidup karena waktu kita juga masih panjang itu, silakan. Kalau dari aku ya bukan aku so religius tapi memang tetap harus percaya sama rencana Tuhan. Jadi kalian ada di sini itu pun juga sudah tertulis dalam semua rencana Tuhan. Jadi lebih ke kalian harus percaya dan yakin. Terus kayak tadi yang aku bilang harus do the best juga karena waktu itu kan nggak bisa diulang. Kesempatan nggak akan datang 2 kali. Jadi jangan sampai kalian hidup dalam penyesalan hanya karena oh kenapa dulu aku nggak ngelakuin ini sebaik mungkin ya. Karena hidup dalam penyesalan tuh nggak enak loh. Betul. Kebanyakan orang menyesal bukan karena apa yang mereka lakukan dan gagal, tapi kebanyakan orang itu akan lebih sering nyesel karena mereka tidak jadi mencoba sesuatu. Iya. Dan itulah akhir dari EduTalk hari ini. Keren dong, motivator, trainer, kakak kelasnya Niar. Oke, jadi semua itu EduTalk. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye.